warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggari Zulfian Siregar, BP 1704-052 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penggolongan obat. Kita melakukan penggolongan obat, ada baiknya kita mengetahui definisi obat tersebut. Secara umum, obat adalah sebuah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, definisi obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk mencegah, mendiagnosa, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, termaksud untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Penggolongan obat berdasarkan tingkat keamanannya dibagi menjadi obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat psikotropika, dan obat narkotika. Pertama-tama kita akan membahas tentang obat bebas, di mana obat golongan ini termaksud obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter. Selain di apotik juga diperoleh di warung-warung. Logo obat bebas ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan tepinya berwarna hitam. Contoh obat-obat bebas ini seperti paracetamol, vitamin C, asetosal, antasida untuk obat MA, dan obat batu hitam yang biasa disebut dengan OBH. Selanjutnya, obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas atau obat yang termaksud masuk ke dalam daftar W, dalam bahasa Belandanya singkatannya itu Waarschuwing, artinya peringatan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar obat W, memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya atau pasien tanpa resep dokter, bila penyerahan memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur oleh Permenkes. Obat bebas terbatas ini ditandai dengan logo berwarna biru dengan tepi berwarna hitam. Di sini obat bebas terbatas mempunyai peringatan-peringatan yang dimana terdapat peringatan nomor 1, yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Jika tidak sesuai dosisnya, dikhawatirkan akan memberikan efek toksik hingga kematian. Yang kedua itu P nomor 2, yang bunyinya awas obat keras hanya untuk obat kumur, jangan ditelan, seperti gliserin hanya untuk pembersih mulut. P nomor 3, bunyinya awas obat keras hanya untuk bagian luar dari tubuh. Contohnya itu seperti penggunaan lotion, gel, pasta gigi, itu digunakan di luar bagian tubuh, seperti diaplikasikan ke dalam kulit. Terus P nomor 4 itu berbunyi awas obat keras hanya untuk dibakar. Biasanya obat ini untuk anti asma. P nomor 5 yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6 bunyinya itu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obat-obat keras yang terdapat di P nomor 1 yaitu tablet Decolgen, Neozep, dan Paramex. Di nomor 2, P nomor 2 yaitu obat kumul, Listerin, dan betadine. P nomor 3 itu seperti
Calpanax, betadine solution. P nomor 4 itu contohnya itu rokok anti asma yang biasa digunakan untuk penderita asma. P nomor 5 itu Rivanol kompres contohnya. P nomor 6 contohnya itu anusol suppositorial, di mana biasanya obat penandaan P nomor 6 yang awas obat keras, obat wasir jangan ditelan ini berbentuk coklat dan warnanya coklat. Jika di sini tugas apoteker menerangkan kepada pasien untuk mengaplikasikan obat tersebut dengan benar, tidak untuk melalui oral tetapi melalui dubur. Kita akan membahas tentang obat keras. Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa, G itu singkatan dari Giverlit, artinya berbahaya. Maksudnya, obat dengan golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Berdasarkan Permenkes RI, obat G daftar G ini ada ditandai dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K-nya yang menyentuh garis tepi. Obat keras ini dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu obat wajib apoti atau yang biasa disebut dengan OWA, terus obat daftar G dan obat psikotropika. Obat bebas terbatas ini ditandai dengan logo berwarna biru dengan tepi berwarna hitam. Di sini obat bebas terbatas mempunyai peringatan-peringatan yang dimana terdapat peringatan nomor 1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Jika tidak sesuai dosisnya, dikhawatirkan akan memberikan efek toksik hingga kematian. Yang kedua itu P nomor 2 yang bunyinya awas obat keras hanya untuk obat kumur, jangan ditelan, seperti gliserin hanya untuk pembersih mulut. P nomor 3 bunyinya awas obat keras hanya untuk bagian luar dari tubuh. Contohnya itu seperti penggunaan lotion, gel, pasta gigi, itu digunakan di luar bagian tubuh, seperti diaplikasikan ke dalam kulit. Terus P nomor 4 itu berbunyi awas obat keras hanya untuk dibakar. Biasanya obat ini untuk anti asma. P nomor 5 yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6 bunyinya itu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Obat daftar G mencakup semua obat keras yang hanya dapat dibeli di apotik berdasarkan resep dokter, seperti antibiotik, hormon kelamin, obat kanker, obat penyakit gula, obat malaria, obat jiwa, obat jantung, obat tekanan darah tinggi, obat anti pembekuan darah, dan semua sediaan dalam bentuk injeksi. Selanjutnya, yang termaksud golongan obat keras yaitu psikotropika, di mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Di sini psikotropika itu terbagi menjadi 4 golongan, di mana golongan pertama adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan saja atau untuk melakukan riset penelitian.
dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu brolamfetamin, tenamfetamin, dan lisergida. Selanjutnya yaitu psikotropika golongan 2, di mana psikotropika golongan 2 dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu amfetamin, dexamfetamin, dan metamfetamin. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 ini dapat digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang dengan ketergantungan. Contohnya itu katina, amobarbital, buprenorfina, dan pentobarbital. Psikotropika golongan 4 dapat digunakan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan juga, serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan efek ketergantungan. Contohnya itu yang banyak berada di apotik yaitu alprazolam, barbital, diazepam, dan fenobarbital. Selanjutnya yaitu obat golongan narkotika. Obat golongan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika memiliki logo yang berupa tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan tanda palang merah Indonesia. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium. Setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan obat dan makanan. Contohnya itu heroin, katinona, amfetamin, dan metamfetamin. Berikutnya narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu morfin, metidin, fentanil, metadon, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotik ini banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau riset penelitian. Mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu yang banyak berada di apotik yaitu kodein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam golongan lagi. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai penggolongan obat. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.